Dan pada saat terobosan, Long Yi mengambil 3. Ketiga lelaki itu tersentak kaget, dan tampak ketakutan. Feng Xichang merasa bahwa dirinya terlalu tergesa-gesa dan telah meremehkan kemampuan bertarung Long Yi, jadi dia pun segera berangkat pergi. Feng Xichang berteriak, dan kedua wanita itu mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga berubah menjadi pelangi panjang dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di tengah badai pasir. Cahaya keemasan yang menyelimuti langit dan matahari menyambar dari kejauhan, jangkauannya begitu luas hingga hampir menutupi arah pergerakan ketiga orang itu. Tubuh ketiga lelaki itu menjadi tumpul luar biasa, dan suatu kekuatan tak terlihat menyapu keluar. Ketiganya menyemburkan darah dan terbang keluar lagi. Cahaya keemasan muncul di depan semua orang. Itu adalah pilar dengan cahaya keemasan yang menutupi langit dan matahari. Saat pupil mata Feng Xichang mengecil, satu sosok bergegas ke arahnya di depannya. Saat benda itu mendekat, sebuah tinju berisi kekuatan mengerikan tiba-tiba menghantamnya. Feng Xichang melambaikan tangannya, dan sebuah tripod giok muncul di depannya dan terbang menjauh. Qi Yuding dan yang lainnya bertabrakan satu sama lain dan terdengar suara tumpul. Tripod giok itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan bayangan hitam di depannya sekali lagi melesat ke arah Feng Xichang. Wajahnya berubah, dan dia hanya bisa terjatuh ke belakang dengan cepat. "Mengapa engkau menyerangku, saudaraku?" Feng Xichang akhirnya melihat dengan jelas sosok yang menyerangnya. Dia adalah Xiao Yan, orang yang paling tidak ingin ia temui saat ini. Anda menyerang teman saya dan bertanya mengapa saya melakukannya. Xiao Yan mengabaikan perkataannya dan menginjak guntur lagi, mendekati Feng Xichang dengan kecepatan tinggi. Begitu dia meninju, wajah Feng Xichang sedikit berubah, dan dia menekankan kelima jarinya ke udara. Seketika, 5 riak muncul dan menyebar di kehampaan di hadapan mereka. Ia berubah menjadi roda cahaya dan terbang menuju Xiao Yan, hanya untuk melihat Xiao Yan berdiri tegak di depan. Dia tidak menghindari serangan itu dan membiarkan lingkaran cahaya itu menimpanya. Bang, 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 suara ledakan dan pecahan terdengar bersamaan, namun sosok Xiao Yan tidak berhenti sama sekali. Feng Xichang terus terjatuh ke belakang dengan wajah pucat. "Ini semua salah paham, saudaraku. Dengarkan saja alasan dan penjelasan saya." Xiao Yan mengabaikan alis Feng Xichang. Ketika segel 9 bintang berkelebat dan klon jiwa Zhu Jing dan tubuh asli jiwa bintang 7 menyatu, sebenarnya ada kekuatan yang lebih dahsyat tersembunyi. Ada perasaan samar bahwa ada kekuatan yang lebih dahsyat tersembunyi di dalam tubuh tersebut. Tinju Xiao Yan menghantam Feng Xichang dengan keras. Yang terakhir mengangkat lengannya, dan baju besi langsung muncul di tubuhnya. Tubuh Feng Xichang langsung terlempar ke belakang, dan retakan pada baju zirah yang dibentuk oleh lengannya pun menyebar dengan cepat. Lalu runtuh dan menghilang. Feng Xichang juga terluka, dan seluruh dadanya cekung. Pada saat yang sama, 2 wanita datang sambil meraung. Menunggangi ular piton putih, takut pada sayap naga. Namun tidak takut anti-inflamasi. Saat ular piton putih itu bergerak, ia membuka mulutnya dan memuntahkan racun. Pada saat ini, mata Xiao Yan dingin, kilat menyambar, dan tubuhnya bergerak ke sisi ular piton putih dalam sekejap. Tinju yang dibalut api itu menghantam tubuh ular itu. Ular piton putih ini jelas menjadi hewan peliharaan favorit wanita tersebut. Akan tetapi, tidak peduli jenis ular piton putih apapun, mustahil baginya untuk menahan kekuatan pukulan Xiao Yan. Ular itu mengeluarkan desisan menyakitkan, dan bagian tubuhnya yang terkena pukulan Xiao Yan langsung meledak, memecah ular piton putih itu menjadi 2 bagian. Mata Fu Qinghan menyipit, lalu dia bergegas maju untuk memeriksa, menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian. Adapun wanita lainnya, setelah melihat situasi ular piton putih,
dia tidak berani menggunakan katak guntur di bawah kakinya. Saudaraku, tenanglah. Ini kesalahan kita. Tolong selamatkan nyawa kami. Seluruh hakikat waktu dan ruang yang diperoleh akan menjadi milik Anda. Setelah merasakan kekuatan bertarung Xiao Yan, Feng Xichang mengerti bahwa Xiao Yan belum sepenuhnya menggunakan kekuatannya, dan tidak masalah baginya untuk bertarung 1 lawan 3, dan dia juga telah melihat Xiao Yan. Meskipun pikiran yang melintas di antara alisnya tampak tidak diketahui, dapat disimpulkan bahwa tubuh fisik Xiao Yan adalah dewa abadi. Kekuatan fisik dan wilayah kekuasaannya telah mencapai dewa abadi. Kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Pertemuan singkat itu nyaris menghancurkan. Feng Xichang mengabaikan fakta bahwa dia terluka parah. Mereka berdiri di hadapan Xiao Yan, mengepalkan tangan dan membungkuk dalam-dalam, sambil berkata, "Kami memang tidak tahu bahwa mereka adalah teman-temanmu. Kami benar-benar minta maaf atas segala pelanggaran yang telah kami lakukan sebelumnya." Xiao Yan menatap Feng Xichang dalam diam. Kemudian dia menoleh menatap Long Yi yang telah berubah menjadi tubuh sejati 9 yin. Sosok besar yang menutupi langit dan matahari, serta fluktuasi samar yang berasal darinya, memang sangat mengejutkan. Setelah melihat Xiao Yan, semua orang di tim Fearless menghela napas lega. Di langit, tubuh asli Long Yi menghilang dan kemudian berubah menjadi tubuh manusia. Dan datang ke sisi Xiao Yan. Apakah Long Yi dalam kondisi serius? Xiao Yan bertanya, "Ayah, aku baik-baik saja. Aku belum mampu menerobos selama ini." Dia berhasil menerobos keabadian Tuhan. Long Yi tersenyum bodoh dan menggaruk kepalanya. Pengepungan oleh 3 orang tadi membuat Long Yi merasakan krisis hidup dan mati. Juga karena semua anggota tim tak kenal takut ada di sini, Long Yi tidak bisa jatuh, jadi tekadnya membawanya keluar dari pengepungan. Dia berhasil mencapai tingkat keabadian ilahi dan menjadi salah satu petarung terbaik di dunia ini. Saya benar-benar minta maaf karena semua ini hanya kesalahpahaman. Berikut ini beberapa obat penyembuh. Mohon untuk diterima. Feng Xichang adalah orang yang tenang, mampu mengenali kejadian terkini, dan memahami situasi terkini. Xiao Yan bergerak dan pergi untuk memeriksa anggota tim tak kenal takut. Untungnya, semua orang baik-baik saja, jadi masalah itu dibatalkan. Di mana makhluk luar angkasa berbahaya yang Anda sebutkan? Jelaskan rencana Anda secara spesifik. Feng Xichang sangat hormat dan luka-lukanya berangsur pulih. Dadanya yang cekung kembali normal, tetapi ekspresinya bahkan lebih hormat daripada sebelumnya. Saudaraku, kamu adalah bintang ini. Yang di samping disebut bintang setan kuno, menunggangi ruang angkasa yang berbahaya. Binatang itu disebut kupu-kupu domain instan. Ia akan memancarkan bubuk fosfor, yang akan menyebabkan keruntuhan ruang setelah ledakan. Ini akan melepaskan kekuatan sobek yang kuat, dan memungkinkan teleportasi, tetapi harus ada batasnya berapa kali dapat digunakan, dan Anda hanya dapat mengejarnya. Bubuk fosfor yang dipancarkannya dapat mengumpulkan api, tetapi membutuhkan api yang cukup kuat untuk membakarnya. Aku memang punya semangat binatang, tapi menurutku itu tidak cukup. Bubuk kilin juga sangat beracun, jadi harus dimusnahkan sebelum tubuh binatang itu dapat diserang. Feng Xichang berkata perlahan. Kedengarannya dia tidak tahu banyak tentang kupu-kupu domain Tusunyu di Huzu. Tetapi yang benar-benar menarik perhatian Xiao Yan adalah kemampuannya untuk mentransfer. Bukankah itu pada hakikat adalah kemampuan dari Void Soul? Mungkinkah kupu-kupu ini ada hubungannya dengan jiwa kekosongan? Berjalan. Xiao Yan berbicara dengan singkat dan langsung ke intinya, dan berhenti bicara omong kosong dengan Feng Xichang, karena perasaan gelisah di hatinya makin lama makin kuat. Feng Xichang tersenyum pahit dan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Dia hanya mengangguk dan berkata,
Long Yi, kamu telah menembus keabadian dewa. Dan masih banyak binatang luar angkasa yang memimpin tim mereka menungguku di sini. Xiao Yan menatap Long Yi dan berkata, karena latihan ayah, Xiao Yan tidak dapat berpartisipasi atau menemani sebagian besar latihan kelompok. Menempatkan diri dalam bahaya adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk praktik spiritual.